pada hari ini kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa Engkau Baik. Semuanya nyanyi ya. Sehingga kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, tapi Kau berkati agar ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Kau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo semuanya, kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Pakai gerakan ya. Yesus pokok
Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati Kak Ishak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kalian masih ingat gak sih cerita Kak Ishak 2 minggu lalu dan minggu lalu? Kak Ishak itu cerita tentang apa ya? Nah, ada yang ingat gak nih? Kak Ishak mau kasih pertanyaan. Apa yang ditukarkan oleh Yakub kepada Esau? Ayo, sehingga Esau menukarkan hak kesulungannya dengan apa? Yes, dengan semangkuk sup kacang merah. Dan kalian ingat nggak apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap Esau untuk mendapatkan berkat yang istimewa yang diberikan Ishak kepada Esau, yang seharusnya diberikan kepada Esau, tetapi Yakub malah merebutnya. Nah, kan di situ kan kalau kalian ingat, si Esau disuruh oleh Ishak untuk berburu mencari rusa agar dimasak lalu diberikan kepada Ishak, dan Ishak akan memberikan berkat istimewa terhadap Esau. Tetapi Esau malah si Yakub malah merebutnya dari Esau. Nah, ini berarti udah kedua kalinya Yakub merebut yang hak yang dimiliki oleh Esau, yang seharusnya Esau miliki, tetapi Yakub merebutnya. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya, kan masih ingat kan? Nah, hari ini Kak Ishak mau lanjut lagi cerita tentang Yakub dan Esau. Nah, tahu nggak sih kalian? Ternyata setelah kejadian itu Esau marah terhadap Yakub. Ternyata Esau tidak duduk diam saja. Esau tidak tinggal diam saja. Esau ternyata marah dan kesal terhadap Yakub. Nah, sampai suatu saat Esau berkata seperti ini, umur ayahku sudah tidak akan lama lagi. Nah, nanti saat ayahku sudah meninggal, ayahku sudah tiada, aku akan membalaskan dendam terhadap Yakub. Wah, padahal kan ya, kalau anak Tuhan itu tidak boleh dendam, tidak boleh marah, apalagi sampai membalaskan dendam. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Itu adalah perbuatan yang salah. Nah, tapi di sini Esau sangat marah, Esau sangat kesal terhadap Yakub karena Yakub telah mengambil hak kesulungannya, ya kan? Terus berkat keistimewaannya juga diambil oleh Yakub. Nah, akhirnya ternyata setelah Esau bilang seperti itu, ibunya Ribka mendengar hal itu. Karena Ribka sangat sayang terhadap Yakub, Ribka nggak mau dong kalau Yakub nanti dibunuh oleh Esau. Akhirnya Ribka panggil Yakub. Yakub, cepat ke sini. Ya ibu, ada apa? Kata Yakub. Yakub, kamu tahu nggak? Kamu akan dibunuh oleh kakakmu Esau. Aku tidak ingin hal itu terjadi, kata Mama Ribka. Aku mau kamu pergi ke tempat pamanmu Laban berada di Haran. Nah, aku ingin engkau pergi ke sana dan engkau tinggallah di sana sampai kemarahan kakakmu menjadi reda. Nanti aku akan menyuruh orang untuk menjemputmu kembali ke rumah, kata Ribka. Kata Yakub pun menuruti perintahnya. Ribka bilang kepada Ishak bahwa aku tidak mau lagi mendapatkan perempuan Kanaan, tapi kamu pergilah ke tempat
kakak dari ibumu untuk mendapatkan perempuan dari pamanmu Laban. Nah, akhirnya Ishak memberkati Yakub. Ishak berdoa kepada Yakub untuk Yakub supaya Yakub dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan menyertai Yakub sampai ke tempat amannya. Akhirnya setelah itu Yakub pergi, dia jalan. Oke ayah, aku pergi ya, katanya. Akhirnya dia pergi ke tempat pamannya Laban, ya kan, di Haran. Nah, setelah itu di tengah jalan ternyata Yakub kelelahan. Tahu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya di tengah jalan, hari sudah semakin malam, perjalanan Yakub sudah cukup panjang, sudah cukup jauh. Nah, tiba-tiba Yakub sampailah di sebuah taman. Yakub kelelahan, sudah malam, dan Yakub beristirahat. Dia tidur di taman itu dengan dialaskan sebuah batu dan kain yang menutupi tubuhnya dia. Nah, Yakub tidur. Nah, tahu nggak kalian? Di saat Yakub tertidur, nah, tiba-tiba Yakub bermimpi. Nih, mimpinya seperti ini. Ternyata Yakub melihat ada malaikat yang berjalan naik dan juga ada malaikat yang berjalan turun. Nih, kelihatan kan? Ada malaikat yang berjalan naik dan ada malaikat yang berjalan turun. Nah, ternyata Yakub di situ menyadari bahwa di tempat tersebut Tuhan hadir. Tuhan menyertai Yakub. Nah, padahal Tuhan saat itu juga marah terhadap Yakub karena Yakub sudah berbohong. Yakub sudah mengambil hak kesulungan, mengambil berkat istimewa yang seharusnya untuk Esau, tapi Yakub ambil. Tapi karena Yakub dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dia mau meminta maaf sama Tuhan, akhirnya Tuhan memaafkan Yakub. Nah, sama nih kayak adik-adik nih. Seringkali kita kan pasti berbuat salah dong. Namanya manusia pasti sering berbuat salah. Tapi kalau kita berbuat salah, kita jangan ragu, jangan takut untuk meminta maaf sama Tuhan. Pasti Tuhan mau memaafkan kita. Nah, tapi bukan berarti dengan segampangnya, dengan seenaknya kita berbuat salah terus, udah buat salah aja terus, nanti Tuhan juga maafin. Oh, tidak seperti itu juga. Ya, walaupun Tuhan adalah pemaaf, Tuhan adalah Tuhan yang suka memaafkan kita, tapi kita harus mempunyai hikmat untuk melakukan sesuatu yang benar. Jangan maunya selalu berbuat salah. Oke? Nah, setelah itu Yakub terbangun. Wah, ternyata Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan sedang menyertai aku. Nah, akhirnya Yakub mengambil batu, ditumpuk-tumpukin batunya sama Yakub yang tadi bekas dia tidur. Dia tumpuk-tumpukin, ya kan? Setelah itu Yakub siram dengan minyak. Lalu Yakub berdoa, Tuhan, lindungilah aku, jagailah aku. Tuhan, aku minta maaf atas semua perbuatanku. Tuhan, kuserahkan hidupmu ke dalam tanganmu, Tuhan. Nah, di situ Tuhan berbicara kepada Yakub bahwa tanah yang diinjak oleh Yakub, tanah yang Yakub tiduri itu nanti akan menjadi miliknya Yakub. Tuhan akan memberikan tanah itu kepada Yakub. Nah, tahu nggak? Setelah itu, akhirnya Yakub melanjutkan perjalanan sampai di Haran. Di situ Yakub melihat bahwa ada beberapa gembala domba sedang memberikan minum kepada domba-dombanya yang diambil dari sumur. Nah,
Ya, lalu Yakub menyamperi mereka. Yakub tanya, "Hai gembala-gembala, aku mau nanya nih, apakah kalian kenal dengan yang namanya Laban?" Kata Yakub. Terus gembala-gembala tersebut menjawab, "Wah, kenal, kami kenal terhadap Laban." Terus Yakub tanya, "Gimana kabarnya dia?" Gembala jawab, "Oh, tenang saja, kabar dia baik-baik saja." Nah, saat sedang mengobrol bersama para gembala, tiba-tiba datanglah seorang wanita membawa domba-dombanya. Lalu gembala-gembala tersebut bilang, "Nah, ini Rahel, anaknya Laban." Lalu Yakub dengan sigap dia mendorong batu sumur tersebut, lalu mengambil air dan memberikannya kepada domba-dombanya Rahel. Lalu Yakub menyapa Rahel, "Rahel, aku adalah Yakub. Aku disuruh ibuku dan ayahku untuk tinggal di rumahmu," kata Yakub. Wah, dengan senang Rahel lari langsung ke rumahnya dan bilang, "Ayah, ayah!" Ternyata Yakub, anaknya Ishak dan Ribka, sudah sampai. Nah, lalu Yakub, Laban dan Rahel pergi ke rumahnya Laban. Mereka pulang. Sesampainya di sana, Yakub dengan giat membantu Laban. Dia mengerjakan semua hewan-hewan ternaknya, membersihkan ternak-ternaknya, terus dia merawatnya sampai besar. Lalu Laban gak enak dong, masa Yakub kerja begitu-begitu aja. Nah, akhirnya Laban nanya ke Yakub, "Yakub, apakah yang dapat aku berikan kepadamu? Masa kamu bekerja dengan cuma-cuma?" Akhirnya kata Yakub, "Oh, aku sangat suka terhadap Rahel. Aku menginginkan Rahel untuk menjadi istriku. Aku akan bekerja di sini selama 7 tahun dan biarkanlah Rahel menikah denganku." Wah, akhirnya Laban setuju dengan apa yang Yakub minta. "Oke, saya setuju. Kamu bekerja 7 tahun dan setelah 7 tahun kamu akan menikah dengan anak saya Rahel." Akhirnya Yakub bekerja dengan sangat giat. Setelah 7 tahun, akhirnya Yakub menikah. Tapi tahu nggak? Kan kalau biasanya orang pernikahan itu kan ditutup mukanya ya. Nah, akhirnya setelah Yakub melangsungkan pernikahannya dengan Rahel, setelah itu Yakub membuka cadarnya. Ternyata itu bukan Rahel. Itu adalah kakaknya, yaitu Lea. Wah, Yakub kecewa dong. "Paman Laban, kenapa kamu malah memberikan Lea, bukan Rahel kepadaku?" Nah, akhirnya sudahlah, mau diapain lagi? Yakub sudah menikahinya dan tidak bisa dibatalkan dan dikembalikan. Akhirnya Yakub bilang begini, "Oke, Paman Laban, kalau zaman dulu itu masih boleh menikah lebih dari 1 istri, tapi sekarang tidak boleh ya." Nah, Yakub bilang gini, "Oke, saya akan bekerja lagi selama 7 tahun. Tapi kamu ingat, kamu harus memberikan Rahel kepadaku dan aku akan menikahinya." Akhirnya setuju. Akhirnya Yakub bekerja lagi selama 7 tahun dan akhirnya menikah dengan Rahel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pemaaf. Tuhan pasti akan memaafkan setiap kesalahan dan dosa kita. Tapi gimana sikap hati kita, gimana kita cara memohon kepada Tuhan. Dan ingat, kalau kita sudah melakukan kesalahan, sudah minta maaf, jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan seringkali itu iblis suka menggoda kita untuk kita melakukan hal yang jahat. Untuk itu kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus menjadi anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang pintar, yang tidak mau kalah dengan iblis, yang tidak mau ibadah, doa, baca Alkitab, ya kan? Kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang dibanggakan oleh Tuhan. Oke.
Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah belajar tentang Yakub Tuhan. Tuhan selalu lindungi kami, jaga kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bye bye, God bless you.